Selamat pagi, apa kabar? Semoga sehat dan kabar baik dimanapun saudara-saudari berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik dari tugas proses manufaktur 2 dengan judul Plasma Arts Welding dengan saya sendiri, Satrio Joy Petrus. Sejarah Plasma Arts Welding. Proses pengelasan dan pemotongan ini pertama-tama ditemukan oleh Robert M. Gates pada 1953 dan dipatenkan beliau pada tahun 1957. Proses ini unik karena dapat mencapai pemotongan dan pengelasan presisi pada logam tipis dan tebal. Definisi plasma arc welding. Plasma arc welding merupakan bagian dari pengelasan uji listrik dan prosesnya serupa dengan GTAW maupun PIG welding, yaitu menggunakan elektroda terkonsumsi dari tungsten untuk menghasilkan busu listrik pada benda kerja. Plasma terjadi akibat campuran gas dari ion positif, elektron, dan molekul gas netral. Kedua jenis plasma arc welding ada dua, yaitu transparent plasma arc welding, di mana busur dikirim dari elektroda ke benda kerja karena benda kerja tersebut berada dan dilibatkan di dalam sirkuit elektrik. Kedua adalah non-transparent plasma arc welding, di mana busur terbentuk di antara elektroda dan nozzle. Selanjutnya panas disalurkan ke benda kerja dengan gas plasma. Perpindahan panas ini mirip dengan proses pengelasan oxyfuel flame. Pengaplikasian dan kelebihan dari plasma arc welding. Kelebihannya adalah sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, pembuatan lemari logam, bingkai pintu dan jendela, dan lain-lain. PAW memiliki stabilitas yang baik, kontrol penetrasi yang baik, kecepatan las yang tinggi, dan kualitas las yang baik. Itu kelebihan dari PAW. PAW dapat digunakan pada hampir seluruh jenis logam termasuk tungsten. Kelemahannya adalah sulit diterapkan pada perunggu, besi tuang, timbal, dan magnesium. Peralatan PAW ini mahal dan ukuran torch yang lebih besar dibanding proses arc welding lainnya, mengakibatkan PAW memiliki cenderungan pada akses terbatas dalam beberapa konfigurasi sambungan. Adapun skema peralatan plasma arc welding yaitu sebagai berikut ini, terdiri daripada gas argon, welding direction, dan fill rod, dan kabel, dan lain-lainnya. Kelima, ada dua mode yang diterapkan pada arc welding, yaitu mode melt-in dan keyhole, seperti pada gambar berikut ini, yaitu ini yang disebut dengan melt-in dengan keyhole pada gambar ini. Nah, dari gambar berikut ini saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Pada mode melt-in, pemanasan benda kerja terjadi melalui perpindahan panas dari kontak plasma pada bagian dalam permukaan benda kerja. Mode ini bagus untuk penggabungan material yang bervarian dari 0,25 mm hingga 1,5 mm dengan hasil yang baik dan memakai arus yang rendah. Untuk bagian yang lebih tebal sampai dengan 3 mm dengan memakai arus yang tinggi. Pada mode keyhole, energi dengan densitas dan arus plasma sangat tinggi menguapkan bagian benda kerja dan menghasilkan lasan yang baik. Mode ini sangat bagus untuk aplikasi pengelasan yang memerlukan penetrasi hingga 20 mm. Dan yang perlu diingat adalah gasing kandungan sebagai plasma dan pelindung biasanya sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari variasi pada plasma jet, di mana akan menjadi masalah jika gas atau campuran gas digunakan berbeda. Namun, hidrogen tidak bisa digunakan ketika mengelas baja karbon rendah ataupun logam reaktif lainnya seperti zirconium dan titanium. Helium murni tidak cocok digunakan, itu yang perlu diingat, karena menghasilkan kehilangan panas yang tinggi pada plasma sehingga mengakibatkan penurunan obor las. Campuran argon helium menghasilkan energi yang lebih besar di plasma jet pada arus yang konstan. Campuran argohelium sangat cocok untuk pengelasan baja karbon rendah dan logam reaktif seperti titanium, aluminium, zirconium, dan lain-lainnya.
Yang perlu diingat lagi adalah hidrogen dan nitrogen tidak bisa digunakan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang bisa dicari, dan ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengisi tadi teritorinya. Dan terima kasih untuk waktu saudara-saudari untuk menonton video ini. Thanks for watching.